soal zakat ini, nggih? Baik. Ada lagi? Ustaz tanya mengenai mobil, punya mobil Pajero Alphard 2, Pajero 2 itu apakah kena zakat? Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kajian rutin Ahad subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, karena kemudian zakat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Zakku amwalakum bis zakat." Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Zakat ini kemudian yang berakar kata dari bahasa Arab, yakni zakka yuzakki, artinya membersihkan, mensucikan. Zakka yuzakki. Jadi kalau jenengan punya anak atau cucu perempuan dinamai zakiyah, itu artinya harapannya bersih dan suci. Atau tazkiyah, itu yang membersihkan atau yang mensucikan. Nah, maka dengan adanya konsep zakat ini tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang kemudian membuat tidak bersih. Baik, itu perintahnya. Belum lagi kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah zakat itu. Ada yang kemudian dengan kalimat anfiku, nah itu artinya infakkanlah. Atau dengan kalimat zakat sendiri, aqimus shalah wa atuz zakat, atau dengan kalimat sedekah dan lain sebagainya. Karena memang konsep-konsep itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus komplit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mampu mengamalkan zakat, ya maka kita harus mengamalkan sedekah. Kalau sudah sedekah, lebih detail lagi kita mengamalkan infak. Kalau sudah mampu infak, syukur-syukur, walhamdulillah harta kita masih berlebih, maka kita lakukan hibah. Syukur-syukur kita mampu wakaf. Ini kemudian adalah satu konsep yang kemudian berkumpul menjadi satu, termasuk dalam satu ibadah yang disebut ibadah maliyah, ibadah yang butuh kepercayaan harta untuk mampu melaksanakannya. Baik, kita masuk salam satu komponen, yakni zakat fitrah. Insya Allah sampun nggih bulan lalu nggih zakat fitrah. Di rekaman videonya ada insya Allah. Baik, kita masuk kepada zakatuz zuru'. Begini Bapak Ibu sekalian, zakat ini satu adalah komponen wajib dari ibadah harta tadi. Jadi ada wajib, ada yang sunnah. Jadi yang wajib ini satu, yakni zakat. Yang sunnah adalah sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Kita masuk zakat dulu. Zakat itu kemudian tidak seluruh harta itu masuk ke dalam komponen zakat. Jadi zakat itu memang sudah ada pakemnya, termasuk ibadah makhdhah juga, dan tidak bisa ditambah-tambahi. Misal, Ustaz, saya alhamdulillah kemarin baru beli cash Toyota Alphard misalkan. Berapa zakatnya Toyota Alphard, Ustaz? Kalau kemudian saya jawab, oh zakat itu kemudian 2,5%, berarti 2,5% dari Toyota Alphard. Paling tidak 2 ban Toyota Alphard dicopot, dizakatkan. Tidak begitu konsepnya.
Oke. Jadi zakat itu ada aturan mainnya. Contoh, di era Rasul, sebelum kita ngomong perkembangan fikih kontemporer, di era Rasul itu zakat, komponen zakat ini hanya satu. Gambaran besarnya adalah kalau kita bedakan menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah sudah ada pakemnya dicontohkan oleh Rasul. Okay? Kemarin kita sudah bahas. Zakat mal ini ada banyak macamnya. Ini perlu jenengan perhatikan agar tidak salah. Yang dizakatkan itu apa saja? Satu, zakatuz zuru'. Zakatuz zuru' ini adalah zakat dari hasil tanaman. Apapun kita menanam di muka bumi ini kemudian bertumbuh, itu ada komponen zakatnya. Apa enggak cuma padi atau gandum saja? Enggak. Jenengan punya kebun duren, itu termasuk ada zakat zuru. Jenengan punya kebun mangga, itu juga termasuk tanaman. Okay? Jenengan punya apa saja yang kemudian bertumbuh, itu masuk dalam komponen zakatuz zuru, zakat tanaman. Yang kedua adalah zakatul hayawan, zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini wabil khusus adalah bahimatul an'am. Tidak sembarang hewan ternak kena komponen zakat. Bahimatul an'am ini apa Ustaz? Bahimatul an'am ini adalah hewan ternak yang disembelih untuk kurban. Misal contohnya ternak unta, ternak sapi, ternak kerbau, ternak domba atau kambing. Nah, ini masuk dalam kategori bahimatul an'am. Ustaz, saya peternak jangkrik Ustaz. Saya peternak jangkrik Ustaz. Apakah itu masuk ke dalam zakatul hayawan? Tidak. Ustaz, saya peternak ayam Ustaz, unggas. Apakah itu termasuk ke dalam zakatul hayawan? Tidak. Ustaz, saya ini ternak Ustaz. Ternaknya impor. Ulat Jerman. Ular Jerman sing gede-gede itu lho Pak. Untuk pakane napa? Pakan burung yang mahal-mahal itu nggih. Apakah itu termasuk komponen zakatul hayawan? Tidak. Zakatul hayawan ini hanya sebatas bahimatul an'am atau hewan sembelihan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yakni zakatul zahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Ustadz, saya ini zakat emas dan perak. Emas dan perak itu kan jelas ya kategorinya. Bahkan di era Rasul itu koin, uangnya masih berupa koin, belum kertas nih. Uang itu kemudian terbuat dari betul-betul perak dan emas, yakni dirham dan dinar. Bongkahan emas dan perak dulu itu memang mata uangnya. Jadi nyata betul. Kalau mata uang kita ini sebenarnya kan bendanya tidak berharga, Pak. Kertas, Pak. Kertas. Hanya yang berharga itu adalah nolnya. Nolnya tambah ke, tambah larang. Tidak berharga. Apalagi uang kita yang di bank tidak berwujud. Kalau kita nabung uang di bank itu hanya sebatas angka, Pak. Coba sekarang jenengan ke bank, punya uang 1M. Sakolo kemudian diambil 1M. Kan bank kadang-kadang tidak mampu.
Karena sejatinya uang kita di bank itu sama bank diputer, diutang uang ya, dibelikan aset. Jadi tidak ada nyata uang apa? Uang fisiknya nggak ada. Nah, itu kemudian ya, permainan moneter. Baik, saya tidak akan melebar ke sana. Yang ketiga, komponen zakat kemudian berkembang di era modern ini dalam fikih kontemporer pada tahun 1967 pertama kali muncul komponen yakni zakat penghasilan yang menggagas siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Zakat penghasilan. Karena beliau melihat dulu di era Rasul pekerjaannya kan sederhana, Pak. Belum ada ASN. Zaman Rasul itu tidak ada pegawai negeri, atau kemudian belum ada yang kerja di bidang IT, trading atau apa, tidak kenal dulu trading zaman Rasul. Atau kemudian perbankan aja tidak ada zaman Rasul. Simple. Pekerjaan orang-orang di era Rasul itu adalah kalau tidak tani, kalau tidak tani atau hasil tanaman, taninya ya tani kurma, tani gandum, sederhana sekali. Atau kalau tidak ya ternak hewan. Mungkin dulu di era Rasul belum ada yang ternak jangkrik. Makanya ternaknya hanya bahimatul an'am. Kemudian di era Rasul itu pekerjaan kalau tidak dari hasil tanaman atau ternak ya dagang. Dagang ini kemudian penghasilannya diperupakan emas dan perak. Maka komponen zakat di era Rasul hanya 3. Zakat fitrah, tanaman, hewan, dan emas atau perak. 4. Sederhana sekali. Kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang kemudian tidak bisa dikonversi dalam emas dan perak secara fisik, karena kita sudah mengenal mata uang yang nilainya berbeda-beda. Pangapunten, makelar saja jadi pekerjaan sekarang itu. Nah, disitulah muncul gagasan baru dalam bidang zakat, yakni zakat penghasilan. Itu masuk ke dalam fikih kontemporer. Baik, kita bahas dulu yang zakatuz zuru, yang dasar-dasar saja dulu. Zakatuz zuru idza balagha min zar'ika nisab wa huwa khamsatun awsuk. Apabila hasil tanamanmu telah sampai 1 nisab, yaitu 5 wasak. Dulu hitungannya 5 wasak. Nisab ini apa, Pak? Kadar harta yang dimiliki. Haul itu apa? Waktu kepemilikan harta. Nah, nisab dan haulnya pada setiap komponen zakat ini berbeda-beda. Kalau zakatuz zuru atau zakat tanaman, haulnya itu bukan 1 tahun, tapi tiap kali panen. Misal, kalau sawah padi, padi itu panennya paling tidak setahun 2 kali itu sudah bagus, atau setahun sekali. Yang panen setahun 2 kali, maka haulnya 2 kali setahun, berarti 6 bulan per 6 bulan. Kalau kemudian yang panen 3 kali setahun, nah itu mbah saya punya sawah di daerah Putat Tanggulangin, itu bagus sampai 3 kali panen. Maka setiap 4 bulan haulnya. Ustadz, saya punya kebun duren di Wonosalam. Duren itu berapa tahun sekali itu?
Setahun sekali mungkin nggih. Musiman kan nggih. Setahun sekali ya, maka haulnya setahun sekali setiap kali panen. Jelas? Baik. Nisabnya berapa Ustadz? Nah, nisabnya kalau ini berupa padi atau nopo, atau gandum atau semuanya lah, itu sebanyak 5 wasak. 5 wasak ini adalah kalau dikonversi ke dalam kuintal atau kilogram, kurang lebih 7,5 kuintal. 7,5 kuintal itu berapa kilogram, Pak? 750 kilogram. 750 kilogram ini beberapa ulama berpendapat, jumhur ulama, adalah hasil bersih setelah dikurangi seluruh biaya. Hasil bersih setelah dikurangi seluruh biaya. Ingat, jadi tidak memberatkan kok Pak zakat itu. 5 wasak. Nah, fa'ati zakatahu wa ya usru illa ma sukiyat minhu bin nadhi fa fihi nisful usri. Maka keluarkanlah zakatnya, yaitu 1/10-nya atau 10%. Kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakatnya dikenakan 1/5-nya atau 5%. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau sawah itu atau tanaman tersebut pengairannya dengan biaya, oh itu sampai berpikir begitu dulu. Sudah berpikir begitu Rasul itu. Allah sudah memberikan konsep seperti itu. Kalau pengairannya itu dengan biaya berbayar, maka zakatnya cukup 5%. Kalau pengairannya itu alami tidak berbayar, kalau jenengan punya sawah di area trawas, perigen yang pengairannya sudah alami nggih, tanpa desel, tanpa bayar irigasi niku, itu kemudian zakatnya 10%. Perbedaannya adalah pada pengairan saja. Kemudian Ustadz, dulu kan zaman Rasul itu belum ada pestisida, obat semprot hama, belum ada, kan dulu masih alami sekali Ustadz. Itu kemudian semprotan hama, kemudian pangapunten pupuk, itu masuk hitungan 10% atau 5%. Pengeluaran biaya-biaya tersebut itu termasuk biaya kotor, itu tidak masuk pengairan. Misal, jenengan hitung, jenengan panen 1 ton misal, oke, banyak loh Pak 1 ton. Panen misalkan 1 ton, dikurangi biaya napa jenenge? Bibit atau biaya apapun, masih sisa murni lebih dari 7,5 kuintal atau 5 wasak, maka itulah yang dizakati. Masuk biaya pupuk, biaya semprotan, biaya macam-macam, buruno, manen nggih, dan lain sebagainya. Itu sekarang kan manen sawah itu kan pakai mesin itu Pak, sudah tidak manual, tidak borong no. Kurangi semuanya, seret. Itu masih sisa itu semua, masih 1 nisab. Per nisabnya berapa? 7,5 kuintal. Ustadz ngitungnya bagaimana? Per 7,5 kuintal atau bagaimana? Minimal 7,5 kuintal. Ustadz, saya punya, setelah saya kurangi semuanya masih sisa kira-kira 20 kuintal. Ini ngitungnya dibagi per nisab 7,5 kuintal, berarti 7,5 kali 2 berapa? 15 kuintal. Kemudian yang 5 kan tidak 1 nisab Ustaz, kan begitu? Yang 5 kan tidak 1 nisab, maka saya menzakati yang 7,5 kali 2 itu saja Ustaz. Enggak.
Ya sudah langsung dipotongkan lebih dari 7,5 kuintal. Berapapun jenengan dapatnya, maka langsung dipotong 10% atau 5% untuk dizakatkan. Gampang toh? Jadi jangan berpikir rumit. 7,5 kali berapa kelipatan? Per kelipatan 7,5 tidak. Nisab 7,5 kuintal atau 5 wasak itu batasan minimum kena satu nisab. Ustaz, ini mumpung jenengan belum tanya, saya jawab dulu lah. Biar nanti gak lama-lama. Biasanya kan yang belakang-belakang sampun. Nah, contoh misalnya, Ustaz, itu kan kalau padi Ustaz atau gandum, panennya kan sekaligus. Gampang, kenapa? Ngitungnya Ustaz, sekali panen jeret diborongkan kemudian dapat berapa kuintal. Nah sekarang kalau duren Ustaz, duren masuk komponen zakatul zuru? Masuk, karena tanaman. Kan duren tidak bisa langsung diketoki semua. Duren itu nunggu jatuh. Jenengan kalau ke Wonosalam nggih, atau ke Gunting daerah Prigen itu, duren itu diikat Pak. Jadi orang naik ke pohon duren itu kemudian diikat, digantung, nanti coplok, tidak jatuh ke bawah. Itu begitu, nunggu matangnya itu begitu. Itu bagaimana Ustadz? Kan tidak bisa sekali panen. Ya gampang toh Pak, dikalkulasikan. Ustadz, kalau pari kan enak Ustadz, parinya yang dihitung setelah digebyok jadi gabah. Kalau duren itu isinya tok apa? Isinya tok sudah masuk Superindo, dikintali atau sak durennya Ustaz. Ya buahnya tuh, yang namanya buah duren itu kulit tok, napa isinya tok Pak? Ya seluruhnya. Waduh, kena banyak Ustaz. Repot ini. Harga sekilo duren itu lebih mahal daripada sekilo beras Pak. Enggak ditotal oleh piro. Wis sambat dhisik. Nah, maka kemudian ditotal pendapatannya seluruhnya berapa dalam kurun waktu satu musim itu, nggih. Kan juga ada timbangannya toh. Berapa-berapanya? Lebih dari 7 kuintal. Saya yakin pasti lebih. Pangapunten, jenengan punya kebun durian itu kan tidak mungkin cuman kebunnya itu 4 kali 4 meter persegi. Pasti minimal 1 hektar atau 2000 meter persegi itu minimal itu. Jenengan total pendapatan keseluruhannya kalau kemudian lebih dari 5 wasak atau 7,5 kuintal, maka jenengan wajib untuk zakat. Kalau duren kan tidak ada pengairan toh Pak. Paham maksud saya? Artinya ya kalau hujan ya sudah. Jenengan pernah melihat pemeliharaan pohon duren itu disiram tiap hari begini? Kan tidak. Maka kenanya 10%, bukan 5%. Wah, jenengan dari hasil panen duren dipotong biaya yang nunggu, nggih. Dipotong biaya yang nunggu, kemudian dipotong lagi kalau mungkin ada pupuk-pupuk dalam 1 tahun itu, di total kalkulasi, maka kalau lebih dari 5 wasak kemudian zakatnya 10%. Ustadz, saya punya kebun mangga Ustadz, itu masuk komponen zakatul zuru atau tidak? Masuk. Kalau mangga itu boleh jadi sekaligus itu Pak panennya Pak. Dilihat matang diborong. Biasanya kan ada orang yang nebas. Duren kan juga begitu, ada orang yang nebas kadang-kadang. Nah, ya sudah ditimbang, mangga pasti lebih dari 7,5 kuintal. Ustadz, saya punya mohon mangga 1 tok Ustadz. Di rumah kena zakat atau enggak Ustadz? Nah itu kemudian kebun atau tidak? Maka tidak setiap mangga
itu masuk ke dalam komponen zakatuz zuru. Ini kan zakat tanaman. Nah, kalau kemudian ternyata jenengan punya niat lebih, alhamdulillah ya Allah, wit pohku itu di oma itu masya Allah lebat sekali, diparingi Allah karunia lebat sekali, tak tebas no, itu sampai habis, sampai dapat uang 2 juta kadang-kadang. Masa sih saya tidak bisa zakat, kan begitu? Ini kita berkaca dalam kacamata kondisi normal ini, keimanan yang normal. Saya tak zakat lah, monggo, tidak apa-apa. Ternyata lebih dari 7,5 kuintal satu pohon itu, lebih dari 7,5 kuintal. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa zakat dari hasil 1 pohon. Bisa diniatkan begitu Ustaz? Bisa, monggo. Karena kemudian ketentuannya adalah haul dan nisab. Ustaz, saya punya tanaman perkebunan, kebetulan saya ini pengusaha trubus. Kan banyak nggih? Tanaman dijual. Apakah itu masuk zakatuz zuru? Tidak, itu masuk zakat penghasilan. Tanamannya macam-macam Ustaz. Stekan itu loh, Pak. Itu ada yang kemudian kedondong, baru segini sudah berbuah, ada yang kemudian jeruk baru segini sudah berbuah. Apakah kemudian dipetiki semua ditimbang 7,5 kuintal? Ya tidak, Pak. Itu masuknya kepada zakat penghasilan, bukan zakatuz zuru, karena tidak terhitung hasil tanaman. Kan jatuhnya ke bisnis itu, Pak. Jual beli tanaman, bukan yang berbuah dan buahnya yang dijual, tidak. Baik. Itu mengenai zakatuz zuru, sangat simpel. Pakemnya 1 haulnya setiap kali panen. Nisabnya seluruhnya itu terhitung 5 wasaq. 5 wasaq itu 7,5 kuintal. 7,5 kuintal itu 750 kilogram. Baik, jelas. Kalau itu kita membutuhkan biaya pengairannya, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau kemudian pengairannya tidak berbiaya, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Kalau kemudian 7,5 kuintal atau 5 wasaq itu dari hasil kotor atau hasil bersih, dari hasil bersih, setelah ditotal semuanya masih lebih dari 5 wasaq atau 5 wasaq persis, maka yang 5 wasaq itu yang 7,5 kuintal itu yang dizakatkan, 5 atau 10% dari 7,5 kuintal. Jelas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Semua itu patokan, semua ini patokan analog dengan 750 kg anggur. Nggih. Jadi nisabnya seluruhnya jenis buah apapun nisabnya 7,5 kuintal sama. Maka yang lebih besar buahnya, maka kemungkinan 7,5 kuintal pasti terpenuhi, Ustaz. Wah, alhamdulillah kalau terpenuhi dan jenengan mampu zakat. Begini Pak konsepnya, jangan berpikir zakat itu disamakan dengan pajak. Kalau zakat, syukuri, alhamdulillah saya bisa zakat. Kalau pajak kadang-kadang jenengan, aduh kena Pak, pajak ono aduh nih Pak. Sekarang apa yang tidak dipajaki di Indonesia ini? Saya tanya, apa yang tidak dipajaki di Indonesia? Akan berlipat-lipat pajak itu. Coba jenengan beli tanah, teko keringet dewe nyambut gawe, beli tanah, beli saja kena pajak jual beli. Belum lagi nanti kena pajak apa lagi? Ada pajak penjual, ada pajak pembeli, ada pajak zona. Di Sidoarjo ini kena loh pajak zona itu. Jenengan pangapunten kalau beli tanah daerah
KH Tamrin atau ring 1 itu pajaknya luar biasa. Tapi kalau banyak terkumpul banyak korupsi. Itu baru beli tanah. Sudah beli tanah, alhamdulillah mampu mendirikan bangunan di atasnya, kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Duit-duit dewe bangun dewe kena IMP, izin mendirikan bangunan. Tahun ini 5 tahun dihuni, alhamdulillah ada rezeki. Di tingkat rumahnya kena lagi perubahan IMP. Duit-duit dewe dipajeki. Baik, itu bedanya pajak dengan zakat. Kalau zakat itu kemudian sangat mudah kita bersyukur kalau kita mampu melakukan zakat. Karena itu adalah salah satu ibadah maliyah, ibadah untuk memurnikan harta. Jelas? Ada pertanyaan lain? Nggih, monggo. Usaha pembibitan itu termasuk zakat tanaman atau zakat penghasilan? Baik. Usaha pembibitan itu masuk ke dalam zakat penghasilan. Bibit tanaman misalkan jenengan bibit apa yang sekarang aglonema misal, atau anggrek misalkan bunga. Anggrek itu kan mahal nggih Pak, kalau sudah anggrek bulan yang kadang-kadang kita beli di Batu Tutuk Sidoarjo mati itu loh Pak. Itu anggrek bulan misalkan, itu ada itu di toko Barokah namanya itu. Anggrek bulan bagus di Batu itu. Itu kita jual, apa anggreknya kemudian kita timbang menjadi 7,5 kilogram, 7,5 kuintal, enggak. Pembibitan anggrek, nah, itu masuk kepada zakat penghasilan. Yang dimaksud zakatuz zuru itu tanaman yang ditanam kemudian berbuah dan menghasilkan buahnya. Itu zakatuz zuru. Jelas? Dalam? Nah, itu masuk penghasilan. Oke. Kan bibit ikan, bibit udang itu kan hewan. Apa masuk zakatul hayawan? Tidak, karena ikan tidak termasuk hewan sembelihan. Jadi bukan termasuk hewan sembelihan. Baik. Itu zakatuz zuru. Sudah paham? Baik. Kita masuk kepada bab zakatul fiddah. Zakatul dhahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Zakat hayawan ini bulan depan saja karena banyak hitungannya. Syukur nanti saya bisa buat slide dengan bisa langsung foto. Zakatul fiddah wan nisab. Idza balagha min fiddatika nisab wa huwa mi'ata dirham. Apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya, nah ini barang perak, ialah seberat 200 dirham. 200 dirham ini senilai berapa? 5 awak. Bukan wasaq, 5 awak. 5 awak ini berapa? 672 gram perak. 5 awak 672 gram perak. Itu nisabnya. Itu kalau perak. Wahala alaihi ma misluha wa misluha fi dzahab qimah. Demikian pula barang emasmu seharga nisab perak. Kalau emas nisabnya berapa? 85 gram. 5 awak emas itu senilai 85 gram emas. Sekarang sing gampang saja yang emas ya. Hitungannya, kalkulasinya gampang. Kalau perak tadi 672 gram.
Ini yang emas. Emas berapa Ustaz? 85 gram emas. Fa'ati zakatahuma wa hiya rub'u usrihima wa kada ma tamliku min khuliyin dhahab wal fiddah. Maka keluarkanlah zakatnya, yaitu 1/40-nya atau 2,5%-nya. Demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak. Jadi seluruh kepemilikan emas dan perak itu masuk objek zakat. Ustaz, saya punya perhiasan, yang dizakatkan itu perhiasannya atau emas batangan saja, pokoknya itu berbunyi emas atau perak, itu masuk objek zakat. Pangapunten, kadang ada yang membedakan. Kalau perhiasan yang dipakai itu tidak masuk hitungan, tidak. Itu perhiasan jenengan atau bukan, Bu? Iya Ustaz, perhiasan saya. Jenengan miliki selama 1 tahun. Enggak Ustaz, sudah lebih dari 1 tahun. Maka masuk objek zakat. Jadi bukan hanya emas lataan, enggak. Perhiasan itu juga masuk objek zakat, termasuk yang dipakai. Ustaz, saya kemarin alhamdulillah Ustaz, gigi saya itu dicabut sama dokter gigi. Jadi terus gimana Bu? Ada emas nganggur di rumah, tak cetakno, tak pasangno untu di depan 2 Ustaz. Untune emas loro di ngarep. Itu gimana Ustaz? Masuk objek zakat? Masuk objek zakat sekalipun terpasang. Itu emas bukan? Ya emas. Ustaz, di rumah cuma ada 1 Ustaz, Mas Nasrullah. Ya enggak masuk objek zakat. Oh, nama orang itu. Baik. Baik. Jadi seluruh emas yang jenengan miliki, baik yang dipakai atau tidak, itu masuk objek zakat. Ustaz, sekarang itu kan ada tabungan emas Ustaz. Itu kan kemudian istilahnya itu kan tabungan emas itu, nabung emas dikruskan itu bagaimana nggih, atau deposito emas begitu nggih, entah jenengan nabung di Pegadaian, entah itu buka tabungan di perbankan dengan krus emas, itu masuk objek emas atau tidak? Masuk, karena itu dihitung nilai emas. Baik Ustaz, ini bagaimana untuk emas dan perak ini? Emas dan perak haulnya adalah 1 tahun. 1 tahun kepemilikan. Jadi begini Pak, misalkan jenengan beli emas, alhamdulillah habis kena landasan tol. Wah, alhamdulillah dapat miliaran. Terus kemudian jenengan termasuk otak bisnisnya jalan. Nek tak depositokan 1 miliar ke Bank Mandiri, itu paling cuma dapat 3 juta. Nah, ini daripada begitu, agar nilai pertambahannya lebih banyak, saya belikan emas antam lataan itu Pak. Kepingan emas itu antam, tak belikan yang 5 graman sekian, 10 graman sekian itu, saya simpen. Dalam 1 tahun itu totalnya 85 gram emas jenengan belinya. Terkumpul 85 gram emas. Dalam 1 tahun emas itu mengendap, baru jenengan bisa menzakatkan emas yang jenengan miliki. Jadi harus nunggu 1 haul. Ustaz, saya punya 85 gram emas Ustaz. Baik. Bisa enggak Ustaz langsung saya zakatkan? Tidak bisa. Harus memenuhi 1 haul, 1 tahun jenengan miliki. Ustaz, sakjane ngono, kalau saya saat itu seketika zakat bisa Ustaz. Loh, kok enggak bisa Bu, Pak? Saya punya Ustaz simpenan 85 gram emas. Saya beli tanggal 1 Januari
2023. Pas kemudian tanggal 1 Desember Ustaz. Loh Ustaz saja nih, tinggal nunggu sebulan saja saya bisa zakat. Terus gimana Pak Bu? Pas 1 Desember anakku jaluk rabi Ustaz. Tak dol. Buat modal resepsi Ustaz. Resepsinya di Masjid Agung. Waduh. Habis Ustaz 85 gram emas Ustaz. Saya jual. Apakah saya tidak berdosa Ustaz tidak jadi zakat? Ya tidak. 1 haul nggih. Harus memenuhi 1 tahun. Ternyata di bulan ke-11 jenengan jual karena butuh. Maka jenengan tidak memenuhi syarat untuk berzakat emas. Enteng toh? Baik. Ustaz, saya punya 85 gram emas Ustaz. Ternyata Ustaz, kurang 2 hari anak saya ini daftar kuliah, tak cuel 5 gram. Tak cuel 5 gram saya jual, kurang 1 nisab. Totalnya berapa Bu? 80 gram Ustaz. 1 nisab atau tidak kalau 80 gram? Tidak. Maka jenengan tidak wajib zakat emas. Ustaz, mosok Ustaz, saya tidak enak sama Gusti Allah Ustaz, saya punya 80 gram emas, mosok tidak zakat. Ya tidak apa-apa, jenengan keluarkan sedekahnya atau infaknya. Enteng-entengan saja Pak. Tidak perlu ruwet untuk zakat itu. Maka jenengan masih mampu sedekah atau infak silahkan. Tapi kalau zakat tidak bisa kemudian keluar dari haul dan nisab. Baik, Ustaz, kalau berupa deposito tadi gimana Ustaz? Atau tabungan emas? Oke, kadar emas yang kemudian dijadikan standar ini yang bagaimana Ustaz? Yang 24 karat. Oke, 24 karat. Atau untuk hitungannya loh ya. Ustaz, saya beli emas perhiasan di Gajah, tidak sampai 24 karat Ustaz. Cuman 16 karat emas muda. Kan ada emas muda dan emas tua nggih Bu ya. Itu. Apakah itu kena zakat? Ya enggak, tetap kena. Cuman yang dijadikan hitungan kalau dikuruskan ke dalam nominal rupiah itu adalah yang kemudian 24 karat. Berapa sekarang mungkin yang 24 karat itu saya cek itu 1.200.000-an nggih. Atau 1.200.000 sekian. Itu yang antam emas bersertifikat tahun 2024 itu agak nakalan itu antam itu. Nakalannya di mana? Yang dinilai bukan kadar emasnya sekarang, tapi tahun pembuatannya. Itu agak nakalan itu. Jenengan beli emas itu yang sertifikat tahun 2023 berbeda harganya dengan sertifikat yang 2024. Yang sertifikat tahun 2020 itu lebih berbeda lagi. Yang tidak bersertifikat, yang retro itu ya batangan tok, tidak ada suratnya, itu beda lagi harga jualnya. Itu agak nakalan antam itu. Padahal kan nilai emas itu bukan dari sertifikatnya, tapi dari fisiknya, bendanya kan. Itu otak-atiknya antam aja itu. Itu begitu. Saya pernah soalnya, saya praktekkan. Beda Pak, ini sertifikat tahun sekian, maka jualnya sekian. Dah. Atau kemudian sertifikatnya itu pangapunten. Dulu sertifikat fisiknya kan dibungkus kotak ngeten ya. Ada barcode-nya. Kalau barcode-nya itu kemudian kebusek, hilang atau rusak, itu harganya berbeda. Wah bahaya. Ini repot ini sudah. Yang dinilai sertifikatnya bukan bendanya. Itu begitu. Maka lebih aman kita beli wis mesisan emas retro, bukan emas yang bersertifikat. Mungkin harga beli atau harga jualnya lebih rendah, tapi kemudian pangapunten yang dinilai betul-betul bendanya.
Sekarang dulu juga kita nggak pegang emas bisa. Lah nggih Pak, yang deposita di tabungan emas itu. Nah, kalau tabungan emas bagaimana Ustaz? Ya yang dikuruskan adalah 24 karat. Wis gampang begini saja, jangan hitung 1.286. Saya cek tadi pagi. 1.286. Jangan cek itunya. Katakan ini untuk hitungan gampang ya Pak. Hitungan gampang, per gramnya misalkan 1 juta. Maka tabungan emas yang kita miliki dan mengendap selama 1 tahun adalah satu nisabnya minimal 85 juta. Itu minimal. Itu permisalan, bukan hitungan pasti ya. Jangan dijadikan patokan 85 juta loh. Itu yang dijadikan patokan adalah kurs emas pada saat itu. Misal 85 juta tabungan emas kita, ternyata kita butuh, kita ambil 1 juta, sisa 84 juta. Masuk enggak satu nisab? Tidak, maka tidak wajib zakat. Kecuali jenengan rodok nakalan. Apa rodok nakalannya? Wis wayahe dilong. Biar tidak mencapai 1 nisab. Ah, itu sudah urusannya sing ngecat Lombok, Pak. Bukan urusan fikih itu sudah. Yang tahu inamal a'malu biniat kan nggih? Yang tahu niat kita itu hanya Allah. Begitu. Baik. Itu tentang emas dan perak. Begitu pula dengan perak. Perak yang kemudian dikuruskan adalah perak utuh. Nggih. Perak utuh. Enggak tahu karatnya perak itu ya 24 begitu kan? Saya enggak paham saya. Nah, pokoknya utuh perak harga tertinggi itu kalau dikuruskan. Baik. Sudah ada pertanyaan? Ya, masih toko emas itu gimana, Pak? Toko emas. Toko emas. Oh, baik. Baik. Ustaz, saya punya toko emas. Saya punya toko emas. Itu masuk ke dalam zakat emas atau zakat penghasilan? Itu hitungannya kan bisnis toh, Pak. Jenengan kalau punya toko emas, maka bukan barang emas yang jenengan punya itu digrami, tidak. Maka masuk zakat penghasilan, bukan zakat emas. Bagaimana zakat penghasilan? Bulan depan saya jelaskan. Baik, nah, cek penasaran jenengan. Ustaz, kalau masalah penyalurannya, zakat ya, tentang zakat itu. Ini kan ada dua. Ini kan ada dua sudut ya. Ada yang pemberi sebagai wajib zakat dan ada penerima. Kan begitu ya. Kemudian kita berzakat ya, zakat. Ini sebetulnya kan zakat. Bagaimana zakat yang kita berikan kepada misalnya ada masjid. Masjid ini belum selesai gitu loh. Kemudian kita berikan. Apakah juga ini dibolehkan atau bagaimana ini hukumnya ini? Itu. Yang kedua, tadi banyak menyinggung tentang deposito. Hukumnya ini seperti apa deposito? Terima kasih. Baik. Yang pertama, kita zakatkan kepada zakat itu, kemudian ada penerimanya, Pak. Tidak sembarang orang yang kemudian menerima zakat. Siapa saja? Nah, itu kemudian nanti saya jelaskan. Di antaranya adalah dawil qurba wal yatama wal masakin, 8 asnaf itu. 8 asnaf itu. Kalau ke masjid yang belum dibangun, lebih tepatnya itu bukan penerima zakat. Kalau ke masjid itu kita bisa sedekah untuk pembangunan masjid, infak untuk pembangunan masjid lebih tepatnya. Bukan kemudian pangapunten, saya wajib zakat emas, saya punya sekian, saya hitung zakat emas saya itu 80 juta misal, yang harus saya keluarkan. Wah, ini Masjid Ukhuwah Islamiyah butuh renovasi, tak berikan ke Masjid Ukhuwah Islamiyah untuk pembangunan masjid, maka itu bukan berupa zakat, karena masjid tidak termasuk 8 asnaf. Itu kemudian masuk kepada infak atau sedekah. Ustaz,
masjid apakah masuk ke dalam komponen fisabilillah Ustaz? Fisabilillah itu adalah seorang mukallaf. Mukallaf itu manusia. Masjid kan bukan manusia nih. Maka lebih tepatnya berupa infak atau sedekah komponennya. Baik. Kemudian yang kedua tentang deposito. Deposito itu hukumnya sendiri bagaimana? Nah, ini nanti kita masuk kepada persoalan perbankan. Bank sendiri itu kemudian ada bunga. Itu kan perdebatan ulama yang lama itu ya. Bank itu masuk kepada itu halal atau haram dan lain sebagainya. Deposito itu halal atau haram dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita masuk kepada pembahasan khusus. Tidak bisa saya jawab pada saat ini karena nanti akan menimbulkan opini yang salah kaprah. Kalau saya jelaskan secara singkat, atau misalkan mungkin saya jawab haram, nanti repot kalau tidak ada penjelasannya. Atau saya jawab halal, nanti semakin salah paham kalau tidak ada penjelasannya. Bagi makruh, wah repot lagi kan, sudah. Jadi tidak saya jawab sekarang, nanti butuh waktu khusus. Ini panjang soal zakat ini, nggih. Baik. Ada lagi? Ustaz tanya mengenai mobil, punya mobil Pajero Alphard 2, Pajero 2 itu apakah kena zakat? Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Perlu dipahami harta benda yang dizakati itu tidak semua komponen harta yang kita miliki masuk kepada komponen zakat. Tadi saya jelaskan komponen zakatnya adalah zakat fitrah, zakat tanaman, zakat hewan, kemudian zakat emas dan perak. Kalau misalkan Pajero jenengan terbuat dari emas, itu baru kena komponen zakat. Kalau hanya terbuat dari besi, maka itu bukan masuk komponen zakat. Ustaz, saya punya Pajero 5, kemudian Alphard 4 dan lain sebagainya. Itu nanti masuknya bukan bendanya yang dizakatkan, tapi penghasilannya. Makanya kemudian tadi saya misalkan Ustaz, alhamdulillah saya kemarin baru beli Alphard Alphard yang Velfire terbaru seharga 2M misalkan. Apakah kemudian saya keluarkan 2,5% dari Alphard tersebut? Kalau jenengan konversi 2,5% dari Alphard, kira-kira 2 ban Alphard itu nanti dicopot, dizakatkan. Maka kemudian Alphard tidak masuk komponen zakat. Yang dizakatkan adalah penghasilan jenengan tadi. Nanti kita masuk kepada zakat penghasilan. Paham gimana? Tidak apa-apa, jenengan infakkan saya 1, Pajeronya tidak apa-apa, Pak. Ruangan ya, Pak. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ustaz, ini mengenai pajak, pajak ya. Zakat penghasilan Ustaz ya. Ini beberapa literasi yang kita baca itu pajak penghasilan itu Zakat. Malah pajak. Zakat itu setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional ataukah mungkin dari hasilan bruto itu Ustaz? Karena memang ada beberapa yang kita satu persepsi seperti ini, satu persepsi seperti itu. Kira-kira seperti apa Ustaz? Oke, baik. Itu sebenarnya seharusnya dijelaskan dalam satu waktu tersendiri. Tidak apa-apa. Singkat saja, itu memang jumhur ulama berbeda pendapat antara dua itu. Yang dizakatkan penghasilan itu bruto atau neto. Yang bruto punya alasan tersendiri dan dalil tersendiri. Yang neto punya dalil tersendiri dan alasan tersendiri. Terlepas dari itu, bruto atau neto, zakat ini yang kemudian yang dibebani kewajiban zakat ini kan orangnya. Orangnya kemudian dengan secara sadar sudah apa-apalah, meskipun bruto saya tak zakat agar kemudian harta saya bersih, ya tidak apa-apa aja dengan hitung bruto. Kalau kemudian waduh nek dihitung bruto entek engko duit kurung bayar listrik, kurung bayar ini, ya tidak apa-apa aja dengan hitung neto dan lain sebagainya. Tidak ada problem sebenarnya, hanya perbedaan
perbedaan pendapat di antara para ulama. Sama halnya ketika jenengan sholat. Jenengan ketika sholat itu kayaknya saya lebih cocok Syafi'i deh. Tidak apa-apa, amalkan yang Syafi'i. Kayaknya saya lebih cocok yang Hanafi deh. Amalkan yang Hanafi. Tidak ada problem. Yang problem yang tidak sholat. Kayak zakat juga bukan masalah bruto dan netonya. Tidak apa-apa, jenengan hitung bruto silahkan, neto ya silahkan. Yang problem sudah wajib tidak dilaksanakan. Itu gambaran besarnya begitu. Secara detail nanti kita bahas. Baik. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu tidak ada yang tanya? Yang punya perhiasan banyak itu loh, Bu. Saya sekedar. Enggak ada yang tanya? Ada yang mau tanya, ibu-ibu? Sampun? Oke. Oh, sampun Ustaz. Berarti mungkin tidak ada yang sampai 85 gram itu, Pak. Kalungnya, Bu. Enggak sampai kalung 85 gram yo. Ngeten Pak Dilu. Baik. Ini tadi alhamdulillah kita sudah membahas nyicil zakat zuru, terus zakat zahab wal fiddah. Bulan depan kita akan bahas secara khusus zakatul hayawan. Kalau nutut zakat penghasilan, karena nanti di zakat penghasilan itu perdebatannya banyak, Pak. Balik mau Ustaz. Atau zakat penghasilan dulu. Ya, baik, tidak apa-apa. Soalnya tidak ada yang jadi peternak di sini. Baik. Tolong diingatkan kalau besok tentang zakat penghasilan. Semoga bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.